Hai 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 brosis, apa kabar kalian semua sahabat setia channel ini? Doa terbaik selalu terucap buat kita semua ya. Kembali lagi Daku review video Hatching 2022. Mari kita mulai. Diawali dengan diperlihatkannya tulang remuk kurang gizi dari seorang bocil cantik bernama Tina. Ia yang sedang melakukan senam lentur tiba-tiba terganggu oleh kedatangan si ibu yang sedang asyik ngeblok konten kesehariannya bersama keluarganya. Ternyata si ibu merupakan seorang figur keluarga bahagia yang menjadi panutan para mama sosialita. Di akhir vlog, ibu memberikan petuah kepada seluruh viewers di dunia, yaitu semoga kalian selalu berbahagia seperti keluarga kami. Tapi tiba-tiba sontak mereka pun panik saat burung Haji masuk ke dalam rumah. Oh my god, gara-gara burung Dajjal itu, pusaka konveksi pun tertimpa lampu. Namun setelah beberapa saat, ini akhirnya berhasil menangkap gagak tersebut. Oh, betapa kagetnya Tina saat gagak itu dipelintir oleh sang ibu. Dan harusnya sih ibu meminta Tina untuk segera membuang bangkai tersebut. Saat akan membuang bangkai si gagak, Tina pun merasa sedih karena sebenarnya ia ingin mempunyai hewan peliharaan. Namun aneh sekali, terlihat si gagak seolah masih hidup. Di keesokan harinya, Tina pun rasa sirik dengan tetangganya yang mempunyai hewan peliharaan. Dan karena kasihan, gadis bernama Reva ini membiarkan Tina untuk menyentuhnya. Tapi anjing ini malah menggigitnya karena dirasa tangan Tina bau terasi. Reva pun heran karena selama ini si anjing belum pernah menggigit siapapun. Singkat waktu, malam pun tiba, si ibu pun memperlihatkan hasil editan berkasnya kepada Tina. Terlihat mereka pun bahagia karena mungkin saja konten ini akan viral. Dan lalu saat Tina akan tidur, ia pun terganggu oleh suara aneh yang berasal dari tong sampah di halaman belakang ruko. Hilang ngantuk, Tina pun heran karena bangkai si gagak sudah raib. Akan tetapi, Tina masih mendengar suara si gagak yang berasal dari hutan. Dan betapa mirisnya Tina saat ia melihat si gagak masih hidup dan merangkak di tengah hutan. Melihat si gagak yang sekarat, Tina pun berusaha mengakhiri penderitaannya. Tapi anehnya gagak ini kuat dan terkesan tidak bisa mati. Mau tak mau Tina harus menggeprek gagak itu sampai pucat. Dan betapa syoknya Tina saat ia melihat sebutir telur gagak. Ternyata si gagak berusaha sekuat tenaga kembali ke sarang untuk mengerami anaknya. Sungguh miris sekali. Lantas Tina pun membawa telur itu ke rumah dan berusaha menjadi induk pengganti bagi telur tersebut. Di keesokan harinya saat pulang sekolah, ia pun kaget saat melihat si ibu sedang bermesraan dengan seorang tukang bangunan. Dan setelah kena gap, selingkuhan si ibu pun langsung kabur karena takut dilaporkan RT kan. Terlihat si ibu pun malu setelah kelakuan bejatnya dilihat oleh anaknya. Singkat waktu, si ibu yang tidak ingin rahasianya terbongkar menyuap Tina dengan sebuah kostum senam yang cantik. Jangan bilang sama bapak ya, ibu cuma temenan kok sama si tukang bangunan. Meskipun Tina tidak percaya, namun Tina cuma bisa iya aja dengan bualan buaya betina dari sang ibu. Suara dalam hati Tina berkata, paling doyan sama cacing pembangunan yang lebih berotot. Di keesokan harinya, Tina pun merasa heran saat melihat telur yang dia simpan kini semakin membesar. Tak hanya itu, ia pun mulai mendengar suara detak jantung dari dalam telur itu. Lantas, agar bisa tumbuh dengan baik, Tina pun segera memasukkan si telur ke dalam boneka yang sudah ia lubangi. Singkat waktu, si ibu pun menemani Tina ke tempat latihan. Meski gagal mendarat dengan mulus, ibu terus menyemangati Tina untuk bisa lolos mewakili kampungnya di kejuaraan Piala Camat. Setelah itu, Tina pun terlihat senang saat melihat Reva yang juga ikut berlatih di tempat tersebut. Devi melihat anak tetangganya jago, si ibu pun mulai syirik dengan teknik yang belum dikuasai anaknya. Hingga saat latihan selesai, si ibu terus memaksa Tina untuk berlatih agar tak tersaingi si anak tetangga. Ya udah, aneh banget. Tina pun mulai deh. Setelah memaksakan ambisi dari ibunya hingga di percobaan yang terakhir, Tina pun akhirnya mampu menguasai teknik tersebut. Singkat waktu, malam pun kembali. Proyek saat indah menyentuh telur yang kini semakin membesar. Tiba-tiba telur itu menyala seolah-olah merasakan rasa sakit yang ada di tangannya. Di malam berikutnya terlihat si ibu mengajak anaknya untuk mengobrol di kasur, atau istilah gaulnya disebut ngobrol amparan ya.
di mana si ibu berkata jika ia semakin tergila-gila pada kejantanan si tukang bangunan, dan menurutnya ia akan bahagia jika bisa hidup merajut hidup bersama selingkuhannya. Terlihat Tina pun kaget dan berusaha menahan kesedihannya setelah mendengar curhatan dari ibunya. Saat malam semakin larut, Tina yang bersedih meluapkan kesedihan dengan memeluk telur yang sudah sebesar telur dinosaurus. Widih, seremnya. Sontak Tina pun ketakutan saat melihat tangan aneh keluar dari dalam telur tersebut. Di tengah ketakutannya, ia pun segera bersembunyi di dalam lemari. Saat si makhluk kabur lewat jendela, Tina pun semakin keheranan. Makhluk apa itu sebenarnya? Di keesokan harinya, Tina dibantu sang ayah untuk membereskan pecahan kaca. Lalu si ayah berkata, emang burung apa? Namun Tina menjelaskan, jika burung itu sangatlah besar. Bahkan burung bapak juga tidak ada apa-apanya. Di malam selanjutnya, Tina yang sedang tidur terbangunkan oleh suara aneh di jendela kamarnya. Di tengah ketakutan, Tina, si burung yang mirip manusia itu pun seolah meminta tolong. Akhirnya Tina sadar jika makhluk itu tidaklah bahaya dan hanya membutuhkan kasih sayang. Lalu Tina pun memberi nama burung itu dengan sebutan Ellie. Dan kini akhirnya Tina merasa bahagianya memiliki peliharaan. Hingga saat ini akan tidur, ia pun menyanyikan sebuah lagu dan biarkan Ellie tidur di bawah ranjangnya. Akan tetapi baru saja mereka terlelap, suara anjing tetangga membuat Tina kesulitan tidur. Ia pun merasa terganggu. Makhluk itu pun bangun dan mencari anjing berisik milik tetangga. Ia bagaikan ingin pamer pada majikan. Ellie pun membawa bangkai anjing yang sudah ia bunuh di hadapan Tina. Dan saat muntah, Ellie pun malah memakan muntahan Tina tersebut. Di keesokan harinya, Tina yang tidak ingin mendapat masalah segera menguburkan bangkai si anjing. Namun tanpa ia sadari, si adik bocil melihat semua kelakuannya. Di siang harinya, Tina mulai membeli pakan burung untuk ia berikan kepada Ellie. Kemudian dia pun dikagetkan oleh kedatangan Reva bersama teman-temannya. Ternyata mereka sedang sibuk mencari anjing Reva yang hilang, entah kemana. Hingga saat mereka pulang bersama, Reva pun meminta bantuan Tina untuk menyebarkan selebaran. Terlihat Tina pun merasa bersalah atas apa yang terjadi pada anjing tetangganya itu. Sesampainya di rumah, si ibu yang baru pulang liburan bersama Kang Bangunan langsung memberi Tina hadiah untuk menutup mulut. Jelas saja si bocil langsung iri karena ia tidak dapat mainan oleh-oleh. Dan karena dendam, si bocil cupu ini berencana melakukan sesuatu. Ternyata si bocil yang dendam menginginkan kakaknya dihukum atas apa yang dia lakukan terhadap anjing tetangga. Akan tetapi ucapan si bocil sulit dipercayai oleh kedua orang tuanya dan menganggap anjing itu mati karena hewan liar. Tina pun kesal dengan sikap adiknya yang melunjak. Lalu si bocil yang masih dendam ingin mengetahui apa yang disembunyikan kakaknya. Di waktu yang sama, Tina pun seakan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Untung saja berhasil disadarkan sebelum Ellie menyerang adiknya. Di malam harinya, saat sedang berlatih, tiba-tiba ia mendengar suara Ellie yang kelaparan. Lalu Tina segera memberikan pakan burung yang kemarin dibeli, John's Bird and Farm. Akan tetapi, Ellie tidak tertarik dengan makanan berkualitas itu. Hingga Tina pun mencontohkan cara untuk memakannya. Aneh sekali, ternyata burung ini hanya mau makan dari bekas muntahan Tina saja. Wih! Setelah itu, Tina pun heran saat melihat beberapa helai rambut manusia yang tumbuh dari kepala Ellie. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, bulu di tubuh Ellie pun mulai rontok dan mulai berubah menyerupai manusia. Sambil mengenakan baju milik Tina, Ellie pun mulai bandel dan keluar dari kamar Tina. Untung saja sebelum hal buruk terjadi, Tina mampu mengendalikan Ellie. Saat si ibu bangun, ia pun heran dengan cairan lengket yang menempel di tangan dan juga pahanya. Saat ibu mengira ada hal buruk di tubuhnya, ia pun penasaran dan mencari orang yang sudah menodainya. Hampir saja si bocil terancam nyawanya. Di keesokan harinya, tubuh Ellie mulai menyerupai manusia. Wih, mengerikan sekali. Di siang harinya, Tina kembali latihan bersama Reva dengan ditemani ibunya. Setelah latihan selesai, ibu meminta Tina untuk berlatih lebih keras supaya bisa mengimbangi ketangkasan Reva. Mendengar ucapan ibunya, Tina pun merasa tertekan dan iri kepada kemampuan temannya itu. Lalu saat mereka akan pulang, Tina yang terlanjur panas, dia terus menatap Reva dengan penuh kebencian.
Singkat waktu saat Reva pulang sendirian, tiba-tiba ia merasa ada sosok misterius yang mengikutinya. Sontak si ibu pun panik saat melihat Tina tiba-tiba kaget. Merasa Tina tertekan dengan latihannya, si ibu pun mengajak Tina untuk berlibur akhir pekan ke rumah selingkuhannya yang tidak lain adalah si tukang bangunan. Tapi bukannya senang, jelas saja Tina semakin kecewa. Tapi dasar ibu malah pede ketika akan mengajak anaknya ini. Sesampainya di rumah, Tina yang panik pun segera mencari keberadaan dari Eli. Betapa kagetnya Tina saat melihat paruh Eli sudah terlepas. Di keesokan harinya, Tina dan ibunya pun on the way menuju rumah si tukang bangunan. Hingga sesampainya di depan rumah, Tina pun kaget karena rumah selingkuhan ibunya sangatlah bobrok dan tidak lebih kaya dari ayahnya. Tapi anehnya, di dalam rumah si ibu seperti sangat mengagumi interior bobrok di rumah selingkuhannya ini. Ini Tina pun berpikir jika ibunya sudah terbutakan oleh cacing berotot super dari si tukang bangunan. Dan saat si tukang bangunan datang, dengan langsung menggendong ibunya di depan anaknya sendiri. Bodoh sekali. Setelah itu si ibu pun segera mengajak Tina pergi ke kamar. Dan betapa kagetnya Tina saat mengetahui ternyata si ibu sudah mempunyai baby dengan si tukang bangunan. Di malam harinya Tina pun tidak bisa tidur karena suara berisik sang ibu. Seakan saling terhubung, entah bagaimana Eli bisa menemukan Tina. Hingga akhirnya mereka pun tidur bersama. Di keesokan harinya saat keluarga haram ini sedang sarapan, tiba-tiba si ibu mendapat kabar jika anak tetangganya mengalami musibah. Dirasa itu adalah Reva. Tina pun segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Sontak Tina pun kaget saat melihat kondisi Reva yang terluka parah. Sesampainya di rumah tukang bangunan, Tina yang bersedih langsung mengurung diri dan saat Eli mendekatinya, Tina pun langsung ngamuk karena Eli sudah tega menyakiti temannya. Tapi karena Tina tidak mampu menyakiti orang lain, Tina pun hanya bisa menyakiti dirinya sendiri agar Eli mengerti apa yang ia rasakan. Beberapa jam berlalu saat Tina terbangun, ia pun keheranan melihat wajah Eli yang kini semakin mirip dengan dirinya. Singkat waktu sebelum timnya bertanding, ia pun melakukan pemanasan di hadapan ibunya. Akan tetapi karena kurang fokus, Tina selalu gagal melakukan teknik salto. Melihat kegagalan anaknya, si ibu pun langsung kesal dan mulai membaca timnya akan tetap melihat perhatian lemah lembut ibunya kepada si baby. Tina pun merasa cemburu hingga saat ini menyadari jika Eli juga merasakan amarahnya. Tina pun meminta si ibu untuk membawa si baby pergi bersamanya. Namun karena takut terlambat, si ibu pun langsung menyuruh Tina untuk segera pergi. Kini Tina pun khawatir akan keselamatan si baby. Singkat waktu, sesampainya di tempat pertandingan, si ibu yang kebelet eksis mulai melakukan streaming di channel Feed Up miliknya. Ia pun mulai melakukan pencitraan dan mengabadikan keharmonisan palsu dari keluarganya. Sementara Tina terus berusaha untuk mencegah Eli melakukan tindakan buruk dengan pikirannya. Lalu, tibalah saat giliran Tina untuk tampil. Untung saja Tina berhasil menggagalkan kelakuan Eli. Namun di saat bersamaan, si tukang bangunan pun melihat wujud Eli yang ia sangka sebagai Tina dan ingin mencelakai anaknya. Hingga saat si ibu pulang, tukang bangunan pun marah besar karena menyangka Tina ingin mencelakai anaknya dengan kampak. Jelas saja si ibu kebingungan karena Tina dari tadi bertanding di sekolah. Melihat si bebek yang ngambek, si ibu pun berusaha merayunya. Hingga di malam harinya, si Bubun akhirnya putus dengan si bebek dan diusir dari rumah selingkuhannya itu. Hingga akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Tina pun kaget saat berusaha kembali masuk ke kamarnya. Akan tetapi karena Tina sudah benci, ia pun mendorong Eli. Singkat waktu saat sedang mandi, terlihat Eli kembali mengendap-endap dan masuk ke lemari Tina. Setelah itu, si ibu yang ingin berbicara dengan Tina merasa heran saat melihat anaknya termenung di dalam lemari. Melihat rambut yang berantakan, si ibu menyangka itu adalah Tina, berusaha untuk merapikannya. Wow, betapa kagetnya si ibu saat melihat rambut anaknya rontok. Lalu tiba-tiba melihat Eli mulai menyakiti ibunya. Tina yang panik pun segera bertindak. Sontak si ibu pun kaget saat menyadari sosok tersebut bukanlah anaknya.
Saat Ellie pergi, Tina pun menjelaskan jika sosok itu merupakan makhluk yang terlahir dari telur gagak yang telah ibunya bunuh. Dan tindakan jahat yang Ellie lakukan merupakan cermin kemarahan yang dirasakan oleh Tina. Mendengar hal tersebut, si ibu pun berusaha menenangkan Tina dan meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Singkat waktu, si ibu pun mengajak Tina untuk segera menghabisi Ellie. Namun saat si ibu memberikan pisau, Tina pun merasa tidak tega untuk melakukannya. Ellie pun tidak berdaya dan akan dihabisi. Tina pun berusaha mencegah hal itu. Tina pun berkata jika makhluk itu tidak benar-benar bersalah karena aku yang sudah menetaskannya. Akan tetapi si ibu tidak mempedulikan hal itu. Betapa syok setengah edan si ibu saat pisaunya malah mengarah ke jantung Tina. Sontak semua orang pun kaget dengan apa yang telah terjadi, hingga tiba-tiba setelah meminum darah Tina, seketika Ellie pun menjadi sempurna dan seolah-olah menjadi pengganti dari Tina. Keluarganya pun tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Tapi, apakah itu benar-benar Tina? Namun sialnya, film pun sudah berakhir. Gimana? Penuh misteri sekali, bukan? Terus, sebenarnya sosok makhluk apa itu? Tidak diceritakan secara detail sih di film ini. Namun, bisa kita asumsikan saja jika makhluk itu adalah sosok alien yang akan menyerupai apa saja tergantung sosok yang mengurusnya. Bisa jadi burung gagak di awal film pun merupakan alien dan berwujud gagak karena dierami oleh gagak. Namun saat makhluk itu diurus manusia, maka wujudnya akan menyerupai manusia. Dan ketika ia mendapati nutrisi sepenuhnya, makhluk itu akan benar-benar menjadi manusia. Film ini benar-benar memiliki misteri yang bisa membuat penonton berspekulasi tergantung sudut pandangnya masing-masing ya. Oke, akhir kata, see you next video and bye.